Kali ini kita akan membuat garis potongan BB. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita sesuaikan dulu denah dengan garis potongan BB, atau kita rotate dulu denahnya. Kita blok dulu, kemudian kita klik RO, ulangi lagi, blok RO, kemudian kita rotate denah agar sesuai dengan titik potongan BB. Setelah itu kita akan menarik garis yang terpotong pada denah dengan komen atau ketikan array. Seperti pada video kali ini, kita tarik garis semuanya yang terpotong. Kita tarik semua garis yang terjadi potongan dengan perintah array. Kita tarik semua garisnya seperti pada video. Jika semua garis sudah ditarik, kita buat garis horizontal untuk menentukan nilai 00. Kemudian setelah itu kita offset 3. Sebentar, kita offset 3 pada titik 00 untuk lantainya. Kita offset 3 dan kita offset 5 untuk aciannya, seperti pada video. Selanjutnya kita akan membuat arsiran lantai dengan cara kita cari titik tengah pada lantai yang tadi berukuran 3 cm atau 3. Kita tarik garis tersebut di tengah-tengah lantainya. Kita tarik semuanya sampai dengan pojok. Maaf, ini memang komputernya agak sedikit lemot. Kita tarik semuanya sampai dengan pojok pada titik tengah 3, jadi berukuran 1,5 untuk arsiran lantainya. Kita tarik garis untuk arsiran lantai, tapi pada slope kita tidak menarik garisnya, karena nanti pada saat pembuatan slope pondasi itu nanti bisa kehalang garis arsirannya. Jadi kita tarik saja pada garis lantai yang tidak ada slope-nya atau tidak pada dindingnya, seperti pada video kita hari ini. Setelah itu kita ubah garis tersebut menjadi jenis garis. Setelah itu, jika sudah tergaris kecuali dalam kolomnya atau dalam dindingnya, kita klik garis tersebut, kemudian kita ganti jenis garisnya menjadi jenis batting dan mengubah ukurannya menjadi 0,15. Ya, seperti ini. Seperti sudah ada gambar terlampir di video.
Itu kan pada kolomnya tidak terkena arsiran lantainya. Selanjutnya kita akan membuat sloof dengan ukuran 15 kali 20 cm. Kita buat aja rectangle 15 kali 20 cm. Setelah itu kita akan membuat pondasi dengan lebar pondasi 30 cm. Kita buat garis 30 cm, kemudian kita paskan pada tengah-tengahnya pada sloopnya. Kemudian kita offset aja 150 cm sesuai dengan kedalaman pondasi. Setelah itu kita offset lagi 15 cm. Setelah itu kita akan membuat rectangle 120 kali 20 cm untuk unsamping. Kita paskan pada pondasi tersebut. Setelah itu kita buat lagi rectangle untuk ukuran 120 kali 5 cm untuk pasir uruk atau acian bawah. Kita letakkan pada dasar pondasi tersebut, di bawah unsamping maksudnya saya. Setelah itu kita garis sesuai dengan pondasi yang telah kita buat. Kita line aja, kita sambungkan seperti pada video. Selanjutnya kita akan membuat dinding dalam pondasi. Kita ubah dulu layarnya dengan ukuran dinding 15 cm ya. Tinggal kita tarik dari ujung pondasi atau sloopnya, dari sloop atas sampai ke kedalaman. Kita tarik saja titik tengahnya, kemudian kita tarik pada bagian bawah pondasi sehingga membentuk atau ukurannya kedalaman 150 cm. Setelah itu kita akan membuat unsamping dengan perintah elips, kemudian kita menggunakan lingkaran dengan diameter 10 cm, kemudian kita copy saja diameter lingkaran tersebut sampai ke ujung unsampingnya. Tinggal kita copy saja. Kita copy saja lingkaran dengan diameter 10 tersebut sampai pojok unsamping. Setelah itu kita akan menghead H enter dengan perintah H enter. Kita ubah dulu ukurannya menjadi 0,1 pada yang pertama pasir uruk atau acian bawah pasir uruk itu dinding. Terus pada kita heads lagi pada dinding di dalam pondasi yang tadi ukurannya 15 kali 150 cm, kita heads dengan ukuran 1. Setelah itu sloof juga akan kita heads. Kita heads sloofnya. Setelah itu pondasi sudah jadi. Setelah itu kita akan membuat pondasi samping. Pertama-tama seperti biasa kita buat sloofnya dulu dengan ukuran 15 kali 20 cm. Setelah itu kita buat garis untuk lebar pondasi 30 cm. Setelah itu kita offset ke bawah, ukurannya masih sama
kita offset 150 sesuai dengan kedalaman pondasi. Kita offset lagi 15 cm. Kemudian kita membuat unsamping dengan ukuran 100 kali 20 cm. Kemudian kita buat rectangle lagi dengan ukuran 100 kali 5 cm untuk tanah uruk atau acian bawah. Setelah itu kita tarik garis, kita bentuk pondasi seperti yang sudah kita buat. Ini untuk pondasi samping. Setelah itu untuk mengisi unsamping, unsamping kita bisa copy saja dari pondasi yang sebelumnya telah kita buat. Setelah itu juga kita akan membuat dinding dalam pondasi. Di dalam pondasi itu kita juga sama seperti kita bisa mengcopy dinding dari pondasi yang sebelumnya kita buat. Setelah itu kita arsir atau menghatch bagian-bagian seperti lapisan urukan tanah atau acian bawah, dan dengan ukuran 0,1. Selanjutnya letakkan pondasi yang pertama adalah pondasi samping. Letakkan pondasi pada samping paling kiri. Kita paskan pada garis. Setelah itu kita letakkan lagi pondasi yang full. Kita bisa copy, kemudian kita letakkan sesuai dengan garis yang telah kita tarik dari bawah. Dua pondasi full ini untuk pondasi tengah. Setelah itu untuk pondasi paling kanan kita harus mirror dulu pondasi untuk samping kiri. Kita mirror dulu, setelah itu kita letakkan pada pondasi untuk paling kanan. Nah, setelah itu kita bisa memindahkan pondasi ini karena pondasi ini sudah tidak digunakan lagi. Yang saya blok ini saya pindahkan karena sudah tidak digunakan lagi. Setelah pondasi kita pindahkan karena sudah tidak kita gunakan lagi, setelah itu kita akan menghapus garis-garis line yang menghalangi slope atau garis yang tidak kita gunakan. Kita hapus saja garis-garis yang tidak kita gunakan. Setelah itu kita akan membuat atau mengofset plafon dan mengofset kuda-kuda. Yang pertama kita akan mengofset plafon setinggi 350 cm dan kita akan mengofset lagi untuk tinggi kuda-kuda 400 cm. Selanjutnya kita akan membuat muka tanah dengan kemiringan 80 derajat. Kita buat garis dengan kemiringan 80 derajat. Setelah itu garis itu kita copy saja dan kita mirror di sampingnya. Kemudian kita letakkan pada ujung-ujung pondasi yang telah kita buat pada potongannya. Kita letakkan pada ujung pondasi, kita sesuaikan. Kita sesuaikan pada ujung-ujung pondasi.
Setelah itu kita tarik garis horizontal sesuai dengan pertemuan 80 derajat itu. Setelah itu kita bisa menghapus garis-garis yang tidak kita butuhkan. Karena tadi pada garis untuk permukaan tanah itu belum kita satukan dulu menjadi satu kesatuan garis. Kita klik pada pojok-pojok untuk menyatukan garis sesuai dengan muka tanah itu. Kita hubungkan garis muka tanah itu agar menjadi satu kesatuan garis agar tidak terpisah-pisah. Setelah itu kita akan mengofset sepanjang 15 cm ke bawah, mengofset 15 cm. Setelah itu kita akan membuat arsiran tanah dengan cara arsiran tanah dengan sudut 45 derajat dengan ukuran sesuai dengan kita sendiri. Kita klik pada bagian muka tanah yang akan kita arsir yang habis kita offset. Setelah itu kita akan menarik kusen yang terkena garis potongan pada denah kita. Ini adalah kusen pintu, kita tarik ke atas. Ini kusen pintu kita tarik ke atas, kita rei ke atas. Kemudian untuk mengambil ketinggian pintu kita offset dari garis lantai 0,0 ke atas tinggi 200 cm maksud saya. Setelah itu kita hapus garis-garis yang tidak kita inginkan. Setelah kita hapus garis-garis yang tidak kita perlukan, kita sesuaikan dengan layarnya kita, layar kusen. Setelah layar sesuai, kita sesuaikan dulu layarnya. Setelah itu kita offset untuk ketebalan kusen sebesar 5 cm ke dalam untuk membuat kusennya. Setelah itu kita sesuaikan. Setelah itu kita bisa menghapus garis-garis yang kita tidak butuhkan. Dan juga tak lupa juga kita harus mengcopy jendela pada dinding yang terkena potongan pada denah kita. Kita copy saja sendiranya, lalu kita sesuaikan letaknya pada potongan kita. Selanjutnya kita akan membuat ring balok dengan ukuran 15 x 15 cm. Kita letakkan ring balok pada dinding, pertemuan dinding dan kuda-kuda.
Setelah itu kita offset plafon 10 cm untuk ketebalan plafonnya. Setelah itu kita hapus garis-garis yang tidak kita butuhkan. Setelah ini kita akan membuat atap atau rancangan atap dan kuda-kudanya. Pertama-tama kita tarik garis dengan sudut 35 derajat. Kita tarik garis tersebut, kemudian kita mirror dan kita letakkan pada dinding sebelah kanan. Setelah itu kita akan dengan ketinggian atap atau ketinggian kuda-kuda kita offset dari kuda-kuda 200 cm. Kita offset 200 cm. Setelah itu kita hapus garis-garis yang tidak kita inginkan. Setelah itu kita akan membuat bumbungan atap. Dengan tinggi kita offset 10 cm saja, lalu kita sesuaikan. Setelah itu kita akan mencari garis tengah untuk penentuan rancangan kuda-kudanya. Setelah kita menemukan garis tengahnya, kita tarik garis vertikal tengah. Setelah itu kita offset ke kanan dan ke kiri 80 cm. Kita tarik ke kanan dan ke kiri 80 cm untuk rancangan kuda-kuda. Di sini kita menggunakan kuda-kuda baja ringan. Setelah itu kita hapus garis-garis yang tidak kita gunakan. Setelah itu kita tarik garis zigzag dari sebelah kiri bawah sampai dengan sebelah kanan bawah. Setelah kita tarik garis zigzag, kita offset garis tersebut dengan ukuran 5 cm ke atas dan ke bawah atau ke kanan dan ke kiri. Setelah itu kita akan menghapus garis vertikal dan garis tengah karena itu hanyalah garis bantu untuk penentuan rancangan kuda-kuda kita. Kita hapus saja garis bantu itu. Setelah kita hapus, kita juga harus menghapus garis-garis yang mengganggu yang tidak sesuai dengan rancangan kita. Setelah itu kita sesuaikan saja rancangan kuda-kuda kita. Ingat, ini adalah kuda-kuda untuk baja ringan.
Setelah itu kita akan membuat plafon gipsum dengan ukuran 10 x 10 cm. Setelah itu kita akan copy plafon tersebut, kemudian kita letakkan pada samping dengan jarak 90 cm. Kita copy saja dengan jarak 90 cm sampai dengan pojok dinding sebelah kanan. Ini adalah untuk plafon gipsum. Setelah itu kita hapus saja, ini adalah kotak-kotak yang tidak seharusnya. Setelah itu kita akan membuat atau merapihkan rancangan pintu kita, kusen pintu kita. Yang pertama adalah ini adalah pintu kamar mandi. Yang kedua ini adalah untuk pintu kusen kamar tidur. Kita buat desain dengan kreativitas kita. Setelah itu kita akan merapihkan garis-garis yang tidak kita gunakan atau menghapus garis-garis yang tidak kita gunakan. Kita rapikan sesuai dengan rancangan potongan kita. Setelah itu kita akan membuat dinding di denah potongan kita. Kita ganti layar dulu dengan ukuran yang masih sama 15 cm. Kita tarik ke atas sesuai dengan denah potongan kita.
Setelah itu kita akan mengarsir untuk arsiran pasir uruk atau mengheads pasir uruknya. Kita beli saja arsirannya dengan sudut 45 derajat dengan ukuran sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ini maaf sekali Bu Anggi, pada arsiran yang samping kanan laptop saya kenapa ini tidak bisa, karena lemot sekali dan saya klik-klik padahal sudah sesuai tetapi tidak bisa Bu Anggi. Jadi mohon maaf Bu Anggi, untuk arsiran sebelah kanan punya saya malah tidak bisa, malah laptopnya menjadi error Bu Anggi. Karena saya sudah mencoba beberapa kali untuk heads bagian pasir uruknya dan tidak bisa, ini sudah saya coba beberapa kali tapi tidak bisa. Saya akan ke langkah selanjutnya. Saya hanya menyesuaikan desain dinah saya. Setelah itu kita akan mengheads tembok kita atau arsiran dinding kita. Kita heads saja sesuai dengan keinginan kita. Kita heads pada dinding. Setelah itu jangan lupa juga untuk mengheads ring baloknya. Kita heads juga ring balok. Setelah itu kita akan mengheads arsiran untuk acian kita. Kita heads dengan ukuran 0,1. Kita heads saja pada acian. Setelah itu langkah untuk pembuatan denah potongan BB jadi. Terima kasih.